Selamat datang dalam sesi bacaan buku harian Santa Faustina. Para opa, oma, bapak, ibu, dan sahabat-sahabat sekalian, mari kita baca dan dengarkan bersama-sama. Buku harian Santa Faustina nomor 746 sampai 750. Aku sudah tahu bahwa pada saat-saat tertentu dan pada saat-saat yang paling sulit, aku akan sendirian, ditinggalkan oleh setiap orang. Aku tahu juga bahwa aku harus menghadapi segala badai serta pergulatan dengan segenap kekuatan jiwaku. Meskipun di dekatku ada orang-orang yang darinya aku berharap mendapat pertolongan, tetapi aku tidak sendirian, sebab Yesus menyertaiku, dan bersama Dia aku tidak takut akan suatu pun. Aku sungguh sadar akan segala sesuatu, dan aku tahu apa yang diminta Allah dariku. Penderitaan, penghinaan, cemooh, penganiayaan, dan pelecehan akan terus-menerus menjadi bagianku. Aku tidak mengenal jalan lain. Untuk kasih yang tulus, aku mendapat balasan berupa sikap tidak tahu terima kasih. Inilah jalanku yang sudah ditandai dengan jejak kaki Yesus. O Yesusku, kekuatanku dan harapanku satu-satunya. Hanya dalam Engkaulah seluruh harapanku. Pengharapanku tidak akan dikecewakan. Hari pembaruan kaul. Kehadiran Allah menyelimuti jiwaku, tidak hanya secara rohani, tetapi juga secara ragawi. 2 November 1936. Pada petang hari, sesudah ibadat sore, aku pergi ke pemakaman. Aku berdoa selama beberapa waktu, ketika aku melihat salah seorang suster kami yang berkata kepadaku, "Kami ada di kapel." Aku mengerti bahwa aku harus pergi ke kapel dan berdoa, serta memperoleh indulgensi di sana. Hari berikutnya, dalam misa kudus, aku melihat 3 merpati putih terbang dari altar menuju surga. Aku tahu bahwa tidak hanya 3 jiwa yang telah pergi ke surga, tetapi juga banyak yang lain yang telah meninggal di luar lingkungan biara kami. Oh, sungguh baik dan maha rahimlah Tuhan. Percakapan dengan Pastor Andras. Pada akhir retret, aku sangat heran akan satu hal yang aku tangkap dalam setiap percakapan. Saat aku minta nasihat dan arahan dari pastor itu, yakni aku memperhatikan bahwa Pastor Andras menjawab semua pertanyaan yang kusampaikan kepadanya mengenai hal-hal yang diminta Tuhan dariku dengan jelas dan dengan keyakinan yang begitu besar, seolah-olah ia sendiri sudah mengalaminya. O Yesusku, kalau saja ada lebih banyak pembimbing rohani seperti ini, jiwa-jiwa yang ada di bawah asuhannya akan sangat cepat mencapai puncak-puncak kekudusan dan tidak akan membuang-buang begitu banyak rahmat. Tanpa henti aku bersyukur kepada Allah karena rahmat yang sedemikian besar, yakni bahwa dalam kebaikannya yang luar biasa, Ia telah berkenan menempatkan tiang-tiang cahaya di sepanjang jalan kehidupan rohaniku. Cahaya itu menerangi jalanku, sehingga aku tidak tersesat atau berlambat-lambat
dalam perjalananku menuju kesatuan yang erat dengan Tuhan. Aku memiliki kasih yang besar terhadap gereja, yang mendidik jiwa-jiwa dan menuntun mereka kepada Allah. 31 Oktober 1936. Percakapan dengan Muder Jenderal. Ketika aku berbicara dengan Muder Jenderal mengenai permintaanku untuk meninggalkan kongregasi, aku menerima jawaban ini. Kalau Yesus meminta engkau supaya meninggalkan kongregasi, biarlah Ia memberiku suatu tanda bahwa ini adalah kehendak-Nya. Suster, mintalah tanda seperti itu, sebab aku takut jangan-jangan engkau akan jatuh menjadi mangsa hayalan. Di lain pihak, aku tidak mau menghalangi atau menentang kehendak Allah, karena aku pun ingin melakukan kehendak Allah. Jadi, kami sepakat bahwa aku masih akan tinggal sama seperti sekarang. Sampai tiba saatnya, Tuhan akan membuat Muder Jenderal tahu bahwa Tuhan sungguh meminta agar aku meninggalkan kongregasi ini. Dengan demikian, masalah ini dibekukan untuk sementara. Demikian telah kita baca dan dengarkan bersama-sama buku harian Santa Faustina hari ini. Kita akan lanjutkan bersama-sama besok di waktu yang sama. Berkah dalem.